Bismillahirrahmanirrahim. Cek, cek. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir di malam hari ini ya bersama-sama gitu. Malam hari ini kita dibersamai langsung oleh penulis bukunya saja ya, nggak ketinggalan. Oleh beberapa ilustratornya juga ada di sini ya. Ada Mas Jaim ya, terus ada Om Sku, ini komik DB beliau ini. Mas Praba kayaknya belum masuk Mas Praba ya kayaknya. Kayaknya tadi beliau sedang ngurusi coklat kayaknya Mas Praba ya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bersua ya, bertemu. Mungkin yang baru bergabung di forumnya Gaza, ini pertama ya, selamat saya ucapkan selamat datang dan salam kenal ya. Nama saya Vicky Adi Nugroho. Ini kebetulan pas lagi nge-host, biasanya cuma nonton doang gitu ya. Ya kan, di nge-host kali-kali gitu. Alhamdulillah sudah ada 15 orang. Awali dulu ya dengan salam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Awali dulu ya dengan membaca tasmiyah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, dan doa dan umul kitab mas. Bismillahirrahmanirrahim. Izin merekam juga ya sahabat-sahabat semua, teman-teman semua. Nanti kami rekam nih. Oke. Pada malam hari ini kita akan membincang ya satu buku yang ditulis oleh Pak Eko Novianto. Nanti kalau misal suara saya atau ya kurang jelas atau mungkin karena sinyalnya kurang baik, nanti mohon chat ya, mohon bilang kalau sinyalnya buruk. Saya langsung ganti jaringan. Sombong amat ya. Ganti jaringan. Pastinya biar alih ke WiFi yang lain. Nah, pada malam hari ini sebenarnya ini adalah pertama adalah rangkaian ya, agenda rangkaian dari agenda nulis bareng di Gaza Library Publishing. Jadi di Gaza Library Publishing ada agenda yang namanya bincang nulis bareng, dengan kegiatannya itu merekrut calon penulis baru gitu. Jadi melatih calon penulis baru, harapannya nanti bisa kedepannya bisa menghasilkan karya begitu. Nah, sebelum acara itu memang sudah direncanakan bulan Desember, kemudian yang pasti ya waktu itu buku Pak Eko ini terbitkan edisi cetak di bulan November, kalau nggak salah November. Nah, sehingga karena momentumnya pas, akhirnya kita jadikan bidang buku dalam rangkaian, kira-kira begitu. Nah, pada malam hari ini insya Allah sebelum kita menuju acara inti itu, nah kita akan membincang berbagai banyak gitu ya. Selain tips juga mungkin motivasi menulis dan bagaimana mungkin nanti kawan-kawan semua ingin mengetahui bagaimana bisa gitu ya Pak Ek itu melahirkan buku yang begitu banyak, atau bahkan bukan hanya buku ya, tapi kalau di bukunya itu tapi tulisan, bisa melahirkan tulisan yang hampir setiap hari terus ya diproduksi begitu. Nah, barangkali mungkin kita bisa bertanya atau mungkin kita juga heran gitu. Misalnya peserta yang di sini kok bisa begitu kan. Nah, mungkin itu juga akan menjadi satu perbincangan kita malam hari ini, dan tentu saja mengapa buku ini bisa hadir, buku ini terbit, kemudian banyak ilustrasinya ya, mungkin juga bisa diceritakan nanti Pak Eko, dan mungkin nanti kalau ada para ilustrator mau berbagi inspirasi juga boleh gitu. Mumpung masih ada di sini gitu kan. Oke, tidak berlama-lama lagi saya saya persilakan saja langsung kepada Pak Eko Novianto, dipersilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam ini bisa bertemu lewat Zoom. Suara saya cukup jelas, Mas Vicky? Jelas, Cukup ya? aman. Jelas. Jelas ya, saya lanjutkan. Teman-teman, terima kasih. Alhamdulillah kita bisa bertemu malam mingguan. Satu momen yang mungkin berharga untuk teman-teman semuanya. Tapi ya sebentar saja kita akan syukuran buku. Kadang-kadang saya bicara dengan akikahan buku. Ini buku sudah lahir. Alhamdulillah. Saya kalau buku sudah terbit itu, bukunya ini, buku yang untuk jatah penulis juga sudah saya terima. Terima kasih Mas Buki. Tadi saya ambil ke kantor. Ini sudah. Kalau saya itu kan, meskipun saya belum pernah melahirkan, karena saya laki-laki, tapi kalau punya buku itu kayak kemudian mungkin kayak ibu-ibu yang habis melahirkan. Dilihat-lihat, ditimang-timang, kelihatan kurangnya, kelihatan bagusnya, terus biasa aja. Setelah itu ya semoga-moga ini bermanfaat, lebih banyak doa. Dan buku ini saya masih dalam suasana seperti itu, karena baru hari ini saya memegang buku versi cetaknya ini. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman semuanya, semua yang sudah mendukung, istri, anak-anak, teman-teman ilustrator terutama Umsku yang sudah hadir berkenan di tengah kesibukannya, Pak Zaim yang sudah berkenan untuk hadir bersama. Nanti saya sepakat nanti ilustrator juga mungkin bisa speak up sedikit tentang buku ini. Nanti ada kalau sudah hadir, moga-moga Mas Yopi juga sudah hadir. Mas Yopi ini penggiat kegiatan belajar masyarakat, taman membaca masyarakat. Ada Mas Yopi, saya pikir sudah hadir, nanti mungkin Mas Yopi bisa memberikan komentar. Saya sebenarnya juga mengundang Golagong, sayang Golagong lagi di jalan, lagi safari literasi di Padang kalau nggak salah, tadi kirim foto, jadi nggak bisa hadir. Tapi Alhamdulillah semua yang sudah hadir. Saya sebentar saja mungkin ingin menyampaikan 3 hal di buku ini. 3 hal tentang buku ini di edisi cetaknya, versi cetaknya. 3 hal. Yang pertama tentang topiknya, topik membaca, topik yang sangat saya sukai. Kalau penerbit Gaza itu menyebutnya, mungkin memang urusan utama saya itu adalah soal membaca, karena itu perintah yang penting. Bahkan saya ada Pak Riza nggak ya? Saya juga mengundang Pak Riza Almanfaluti, orang B2 Humas di DJP. Dia punya buku yang mengatakan bahwa mengutip pendapat seorang tokoh yang mengatakan bahwa membaca itu sampai saat ini baru satu-satunya teknologi untuk memasukkan pemahaman itu membaca. Belum ada cara lain yang membuat orang tiba-tiba paham tanpa membaca. Topik pertama membaca, nanti saya agak akan panjang menyampaikan. Kemudian yang kedua tentang spektrum atau sudut pandang masa depan. Buku ini juga tentang masa depan, karena saya bekerja sama dengan orang-orang muda yang saya tulis di sini, Umsku, walaupun tidak terlalu muda, meskipun sering tampak muda. Itu juga saya mengatakan ini kerjasama dengan orang muda. Mas Ajis, ya itu orang muda banget, ilustrator handal yang sudah memberikan, saya sudah bekerja sama dalam 2 buku dengan dia. Dan yang paling istimewa ya Mas Zaim, anak saya sendiri. Saya merasa saya bisa bekerja sama dengan anak saya yang menjadi orang masa depan, lah kira-kira gitu, penerus saya di depan. Dan saya kira ini perspektif masa depan. Kemudian hal ketiga yang ingin saya sampaikan adalah tentang perspektif masa lalu. Di buku inilah saya di pendahuluan bahwa buku ini juga spesial. Secara spesial saya ingin menyampaikan untuk Bapak saya, menjadi doa dan semoga menjadi jariah Bapak saya, karena Bapak lah yang mengajari saya tentang membaca, menulis, walaupun tidak secara langsung, tapi Bapak yang saya akan jelaskan nanti. Tapi kita mulai dari akhir. Saya punya cita-cita menjadi manusia biasa.
konsepsi saya tentang manusia biasa itu adalah manusia yang sederhana, kokoh atau kuat, bernas, cerdas, rajin membaca, tidak takut untuk berdiskusi, dan terus menulis. Konsepsi saya tentang manusia yang menjadi cita-cita saya itu menjadi manusia biasa, yaitu orang yang sederhana, kokoh, bernas, rajin membaca, pintar berdiskusi, dan lazim menulis, terus menulis. Jadi menulis itu adalah salah satu cara saya saja untuk mencapai cita-cita saya menjadi manusia biasa. Menulis supaya saya banyak membaca, menulis supaya membuka ruang saya untuk berdiskusi. Saya menulis untuk bisa bersikap sederhana, memahami bahwa banyak sekali perspektif dalam kehidupan ini. Saya menulis supaya saya kokoh dengan pendapat saya, dengan sudut pandang saya, dengan standing position saya, dengan pembelaan saya. Saya menulis supaya saya bernas, saya bisa cerdas, sedikit pintar, dan seterusnya. Jadi, cita-cita saya itu menjadi manusia biasa, dan salah satu caranya adalah menulis. Kalau ditanya kenapa saya menulis, ya karena memang kita semua akan berakhir, dan salah satu cara paling bisa dilakukan adalah menulis. Seperti misalnya ketika saya mengatakan bahwa semua kita akan selesai, dan ya tulisan itu mungkin salah satu yang tertinggal. Dan menulis itu saya sukai kegiatan menulis itu karena menulis itu tidak terlalu menampakkan wajah dan lebih sering memperlihatkan punggung. Nah, kemudian Mas Ajis itu memberikan ilustrasi di buku itu dengan cara yang sangat sederhana. Kalimatnya adalah penulis itu dicari-cari wajahnya, tapi sebenarnya menulis itu lebih memperlihatkan punggung. Buku ini buku yang kalimatnya pendek-pendek saja, satu halaman hanya menulis iya menjadi penulis tidak harus. Kemudian diberi ilustrasi oleh Mas Ajis, oleh Omsku, oleh Mas Zain. Jadi saya suka kalimat buku ini karena saya berhasil membuat kalimat-kalimat yang pendek tentang topik menulis, kemudian diberi ilustrasi oleh para penulis yang saya kenal baik, mereka mau mendiskusikannya, mau mengerjasamakan proyek ini. Seorang penulis itu memang membuat seorang mungkin terpukau, tapi sebenarnya aktivitas menulis itu yang bisa membuat kita gerak. Jadi memang di buku ini juga saya mengatakan bahwa menulis itu nggak butuh penggemar, yang membutuhkan penggemar itu adalah penulis. Jadi menulis dan penulis itu beda. Saya mengatakan kita lebih harus menulis daripada menjadi penulis. Menulis itu urusan kita, disebut sebagai penulis itu urusan orang. Mungkin saya bisa menulis, tapi bagi orang itu belum cukup untuk disebut penulis. Itu tidak apa-apa. Karena memang menulis yang lebih berat, menulislah yang lebih harus dilakukan. Saya juga menulis di buku ini dengan mengatakan penulis itu ditunggu-tunggu kesalahannya, tapi menulis adalah menunggu munculnya kecermatan. Saya tulis begini saja satu halaman, Mas Vicky melayoutnya dengan sangat baik, bukunya agak-agak kuning, apa namanya Mas Vicky, halaman bukunya itu bagus, saya suka, ya keren. Seorang penulis ditunggu-tunggu kesalahannya. Saya sadar bahwa menjadi penulis itu ditunggu-tunggu orang kesalahannya. Ada perspektif itu. Ada. Tapi menulis itu menunggu munculnya kecemerlangan. Oleh karena itulah saya mengatakan tadi di halaman 51 misalnya, menjadi penulis itu tidak harus, menulis yang harus.
Menulis yang harus. Di buku ini juga kalau dicari siapa yang harus menulis, laki-laki atau perempuan, saya mengatakan bahwa yang harus menulis itu adalah laki-laki. Laki-laki itu soal gagasan, misalnya saya tulis di buku ini. Ini favorit saya nih, gambar favorit saya itu gambarnya Omsku. Dia bilang begini, ketika saya mengatakan bahwa menulis itu sebenarnya, menjadi penulis itu sebenarnya kurang macho, kurang jantan, kurang laki-laki. Tapi nggak apa-apa, karena masih lebih macho daripada seorang yang cuma ingin menulis tapi tidak pernah mencoba. Oleh karena itu saya lebih pengen menulis daripada dan itu favoritnya buku. Dari satu kalimat itu gambar Omsku begitu keren. Satu halaman, satu gambar, satu halaman, satu kalimat, pendek-pendek. Memang saya sengaja, saya pengen menantang bisa nggak ya bikin buku yang isinya pendek-pendek. Tapi ya, ini ide yang tidak terlalu cerdas, tetapi lumayanlah membuat satu hal yang baru dalam khasanah kita. Topiknya menulis, ditulis pendek-pendek dan ilustrasi. Sebenarnya ini enggak, saya sebut Dr. Alan Francis itu punya buku yang isinya halaman kosong saja seluruhnya dan laris dicetak berulang-ulang. Karena memang ini soal kreativitas dan semoga kerja saya, para ilustrator, kemudian Mas Vicky di penerbit itu juga bisa menginspirasi bahwa semua orang bisa menulis dengan ide dan kreativitasnya masing-masing. Buku ini juga menjadi ekspresi saya tentang mengapa saya menulis, itu juga saya tulis di sini. Enaknya nulis itu adalah kita tidak berhadapan dengan orang yang menatap kita. Saya termasuk orang yang agak nggak nyaman untuk berbicara dengan orang. Saya lebih suka menulis karena saya merasa saya ngomong dengan orang tanpa berhadapan itu dengan cara menulis. Ketika saya menulis, saya seperti berbicara dengan orang tanpa saya harus berhadapan-hadapan dengan orang. Suka grogi saya kalau berhadapan dengan orang. Ya, saya sebut enaknya menulis adalah kita tidak berhadapan dengan orang yang menatap kita. Nah, oleh karena itulah kemudian kalimat yang menjadi judul buku itu kemudian saya sebut di halaman 11 misalnya dikasih yang keren dengan mengatakan membaca itu menulis dan menulis cuma menuliskan apa yang pernah kita baca. Dikasih ilustrasi oleh Omsku, diberi ilustrasi oleh Omsku. Membaca itu menulis karena ketika membaca kita meletakkan gagasan itu di dalam benak. Nah, soal menulis itu soal mengeluarkannya. Bisa iya, bisa enggak. Bisa dikeluarkan, bisa enggak. Kalau menulis saja adalah opsional, bisa nulis, bisa enggak, maka buku itu opsi yang berikutnya. Apakah tulisan kita akan diterbitkan dalam bentuk buku itu urusan yang berikutnya lagi. Urusan paling akhir di ujung, apakah kita akan menjadi penulis atau enggak, itu urusan yang lebih belakangan lagi. Yang di awal adalah menulis. Dan sebelumnya harus dengan membaca. Karena nggak mungkin ada penulis yang tidak punya referensi. Harus referensi. Ada satu buku itu judulnya Sejarah Umat Islam. Kalau nggak salah judulnya begitu. Ditulis oleh Hamka. Buku itu tanpa daftar pustaka, tapi dicetak berkali-kali. Itu kalau nggak sekelas Hamka, buku itu mungkin sulit untuk tembus ke dalam pasar. Karena siapa penulisnya? Tapi kalau Hamka menulis, karena memang ditulis di penjara, jadi hampir tidak bisa menyebut referensinya. Buku itu tetap harus. Tapi buku itu hanya tidak punya daftar referensi, bukan tidak punya referensi. Oleh karena itu memang menurut saya membaca itu adalah menulis. Kemudian menulis adalah mengeluarkan apa yang sudah dibaca. Pendek-pendek saja kalimat saya, lalu diberi ilustrasi yang luar biasa oleh teman-teman ilustrator. Membaca itu menulis.
mulailah menulis dari membaca, kemudian diberi ilustrasi. Buku itu tipis saja, buku ini tipis saja, pendek. Memang kalau dibaca mungkin 15 menit selesai. Tapi buku ini bisa menjadi teman siapa saja yang suka menulis, sudah menulis, pengen menulis, bercita-cita menjadi penulis, pengen bisa menulis dan seterusnya. Buku ini bisa dibaca. Mungkin ada halaman-halaman yang bisa bermanfaat. Nah, motivasi terbesar saya kenapa saya menulis ya karena semua akan berakhir. Semua ini akan berakhir dan mungkin yang bisa memperpanjang umur pemanfaatan itu adalah tulisan. Mengapa menulis? Ya karena semua akan berakhir. Lalu Om Sku juga punya gambar gading yang ditinggalkan oleh gajah, belang, kulit harimau yang ditinggalkan oleh harimau, lalu ada kubur dan orang-orang yang ada kertas-kertas yang bertebaran. Saya suka buku ini cuma pendek kecil karena topiknya saya suka. Mas Zaim juga punya ilustrasi yang keren ketika saya mengatakan begini. Menulis dan tidak menulis itu bisa berjarak antara surga dan neraka. Mas Vicky membuat ini. Satu halaman isinya menulis dan tidak menulis bisa berjarak antara surga dan neraka. Lalu Mas Zaim memberi ilustrasi menulis kanan dan kiri. Ini hasil diskusi dengan Mas Zaim. Makasih Mas Zaim. Lalu dia menggambar, menulis, membaca. Tidak semuanya berhasil dalam diskusi-diskusi ini. Salah satu yang tidak berhasil itu Mas Zaim ketika saya mengatakan menulis itu bisa membuat kamar terasa lebih luas dan rumah terasa lebih nyaman. Dan mungkin juga kubur kita bisa lebih luas, lebih nyaman gara-gara menulis. Mas Zaim gagal memberikan ilustrasi, lalu Mas Ajis memberikan ilustrasi semacam itu. Jadi ini kolaborasi, oleh karena itu saya meminta kepada Mas Vicky di halaman depan nama-nama ilustrator itu ada. Selain Eko Novianto membaca itu menulis, nama-nama ilustrator ada. Karena nilai ilustrasi dan nilai gambarnya itu hampir sama lah. Kalimat saya cuma kalimat-kalimat pendek saja, tidak terlalu panjang, tidak banyak yang panjang. Ada sih halaman yang agak panjang, kecuali halaman-halaman deskripsi di awal. Tapi selebihnya gambar. Bahkan ada halaman yang gambar saja ilustrasi. Jadi saya ingin mengatakan bahwa membaca itu penting karena nanti seperti proses memomah biak. Jadi ya membaca, dikunyah-kunyah, nanti dikeluarkan lagi, dibaca lagi, dikunyah-kunyah, diulang-ulang. Lalu ada ilustrasi semacam. Jadi nggak banyak waktu dan saya bersyukur alhamdulillah terbit edisi cetaknya. Sebenarnya tidak banyak waktu lagi yang tersisa, bahkan mungkin tidak cukup untuk mengenapkan lingkaran di sebuah huruf F. Saya memberikan gambaran semacam itu. Waktu dikasih ilustrasi oleh Mas Ajis. Nggak banyak waktu sebentar lagi selesai. Dan menulis mungkin bisa memperpanjang manfaat. Lalu saya juga mengatakan bahwa apakah menulis itu gampang? Saya tegas mengatakan, apakah menulis itu gampang? Tidak. Tapi menulis itu lebih mudah daripada menyanyi. Saya mengatakan itu dan diberi ilustrasi orang menyanyi berkeringat lagi-lagi oleh Om Sku. Saya juga mengatakan kalau Anda butuh perhatian tapi tidak bisa menari, menulislah. Dikasih gambaran oleh Mas Ajis. Untuk menghasilkan sebuah tendangan, pemain sepak bola itu mengontrol penuh seluruh ototnya. Bukan cuma otot kaki, panggul, pinggang, punggung, tangan, kepala, semua terkontrol. Tendangan itu begitu tepat, bola itu sesuai sasarannya. Nah, seperti menulis, seperti itulah menulis itu mengontrol semua otot dan menghadirkan semua jiwa untuk sebuah kata. Satu kata itu hasil dari hampir semua kemampuan manusia atau kemampuan penulisnya. Seperti menari, seperti menyanyi, semua begitu juga dengan menulis.
Dan oleh karena itu pastikan bahwa dalam setiap aktivitas menulis itu ada otak dan hati. Bukan semata-mata kerja otak, bukan semata-mata kerja dilibatkan semua. Apakah menulis itu gampang? Enggak. Apakah menulis itu soal mood? Menulis memang sebagiannya soal mood, tapi berpikir bukan lagi soal mood. Lalu diberi ilustrasi oleh Mas Ajis dan oleh Homeschool. Orang melihat jadwal, dan begitulah saya memang membuat jadwal menulis, ada hari menulis, hari membaca, jam menulis. Yang saya lakukan. Itu tentang topik menulis. Alhamdulillah sudah hadir edisi cetaknya. Saya bersyukur buku kesekian. Ya kadang-kadang saya tidak menghitung berapa betul buku saya karena memang ya tidak ada kewajiban untuk menghitung. Lagian kalau saya sebut beberapa itu kan agak keren ya, kayak banyak banget buku saya, padahal nggak banyak juga. Menulis itu harus, mau disebut penulis produktif atau enggak itu kan kata orang. Sediakan selalu orang kedua, saya juga sudah menulis di sini, ilustrasinya oleh Homeschool. Sediakan selalu orang kedua. Kalau ada orang yang memuji, ya ingat di sudut sana ada yang mendengki diam-diam. Kalau ada yang mencaci, ingat di sudut sana ada orang yang mungkin berharap pada karya-karya kita. Sediakan selalu orang kedua. Jika datang seorang dengan puja-puji, menolehlah ke arah orang yang sedang mencaci. Kalau ada orang yang mencaci maki, menolehlah kepada dia yang sedang tunggu tulisan. Sediakan selalu orang kedua. Alhamdulillah sudah terbit, dan topik kedua yang saya suka, hal kedua yang buat saya suka buku ini adalah karena saya bekerja sama dengan orang-orang di masa depan. Pertama, ibu. Saya sudah berhasil memaksakan diri untuk keluar dari kebiasaan saya menyentuh buku fisik begini. Mas Vicky sudah memfasilitasi, membantu saya untuk menerbitkan e-booknya. Alhamdulillah. Nah, hari ini diterbitkan lagi dalam bentuk versi cetak. Kedua, saya bekerja sama dengan anak-anak muda atau orang-orang muda lah. Ada Homeschool, ada Mas Ajis, atau Mas Ajis sudah hadir, sudah bersama kita belum? Mas Ajis saya sudah sempat mengundangnya juga. Ada Mas Ajis dan ada Mas Saim. Nanti mungkin mereka kita bisa dengarkan komentarnya terhadap buku ini. Kemudian ini juga tentang masa lalu. Saya tidak banyak menulis secara eksplisit, dan di buku inilah saya mungkin untuk pertama kalinya dalam buku-buku saya menuliskan tentang peran Bapak. Saya baca saja ya. Saya juga menggunakan buku versi cetak ini sebagai ucapan terima kasih khusus kepada almarhum Bapak. Karena Bapak adalah sosok yang mengenalkan saya dengan dunia membaca sejak saya masih kecil. Sejak kecil, di sela-sela kesibukannya, saya kerap diajak almarhum ke perpustakaan sekolahnya. Bapak saya guru matematika di satu sekolah SMA. Di perpustakaan itulah aku berkenalan dengan banyak buku, ensiklopedia, biografi, buku cerita, buku sejarah, komik, kamus, dan beragam buku lainnya. Bahkan di perpustakaan itu, saya mengenal media belajar berbentuk kamera proyektor. Kalau saya masih SD itu berarti tahun 70-an. Suatu yang mewah pada zaman itu. Kalau sekarang melihat film yang proyektornya lampu dipadamkan, lampu ruangan dimatikan, mesin proyektor dinyalakan, lalu tergambar berbagai objek di dinding dengan suara yang khas. Itu pernah saya alami di perpustakaan Bapak, lengkap dengan suara yang khas dan klasik. Bayangkan, saya sangat terkesan sekali. Sejak kecil saya sudah bisa membaca, melihat Afrika, Kanada, Serengeti, Kutub Utara, Kutub Selatan, dalam kedalaman laut, ketinggian gunung, saya sudah melihat gambar-gambar dan film-filmnya. Bagaimana saya tidak terkesan? Akhirnya saya mengenal jenis hewan, tumbuhan dari berbagai belahan dunia itu sudah ada di dalam benak sejak saya kecil, sejak diajak Bapak itu untuk ke perpustakaan. Bahkan sejarah dan situasi sosiologis berbagai belahan bumi telah saya masukkan dalam benak. Karena saya mengatakan, itulah mungkin saya ini latar belakang masa lalu, kenapa saya mengatakan membaca itu menulis. Karena
membaca itu kemudian menuliskan sesuatu di dalam benak. Ketika saya menerbitkan buku di luar kerja di luar Jawa, itu Banda Naira itu sudah ada dalam benak sejak kecil. Jadi ketika saya diletakkan di Ambon, yang terbayang itu Savana Jaya, tempat pembuangan tahanan ex-Tapol Partai Komunis Indonesia PKI, itu sudah terbaca. Jadi saya langsung punya keinginan itu. Banda Naira pengen segera ke sana. Saya lanjutkan, Bapak seorang guru matematika sebuah sekolah menengah atas. Beliau banyak memiliki kenalan, murid, dan mantan murid. Salah satu dari mereka itu, mantan murid itu, adalah seorang warga keturunan Tionghoa, penjual majalah dan koran yang rajin. Saya sebut rajin karena si Om ini sering menyisihkan satu eksemplar buku dan koran di perpustakaannya. Saya kasih tanda petik perpustakaannya, karena itu betul-betul bukan perpustakaan. Saya di Bondowoso, kota kecil. Ya, buku itu disisihkan, kemudian disimpan begitu saja. Tapi saya sebut itu perpustakaan. Bapak juga mengenalkan saya dengan si Om dan perpustakaan ala dia itu. Selain berlangganan koran, Bapak juga berlangganan majalah anak-anak pada Siro. Buku. Almarhum mengganti majalah anak-anak itu dengan majalah remaja ketika saya mulai beranjak dewasa. Hai ketika itu. Almarhum juga berkenalan dengan pustaka dasar. Makanya kalau dengan Golagong itu saya sudah mengenal, karena memang sudah saya kenal di Hai ketika saya masih SD atau SMP. Almarhum juga berlangganan pustaka dasar, sebuah buku hardcover berjilid yang pasti harganya itu berat untuk seorang guru. Tapi Bapak yang sederhana dan idealis itu menyediakan buku itu, dan saya sudah membaca buku itu. Pustaka dasar, tokoh-tokoh, Christopher Columbus, Vasco da Gama. Saya sudah mengenal perjalanan-perjalanan mereka, petualangan-petualangan mereka. Pertarungan Spanyol dan Portugis untuk menemukan Maluku itu sudah saya kenal dari buku-buku itu. Bapak juga berlangganan serial tokoh dunia yang mengenalkan saya pada banyak tokoh dan petualangan sejak kecil. Lagi-lagi serial buku itu pasti bukan hal ringan di kantong almarhum, tapi Bapak menyediakan dana untuk itu. Buku ini juga menjadi perlambang atas pengorbanan Bapak. Saya secara eksplisit menulis ini. Saya ingin menyampaikan secara terbuka supaya menjadi pelajaran bagi kita, ke anak-anak kita, dan kita kepada Bapak kita. Karena ternyata hal-hal yang tampak sederhana itu, kepingan masa lalu itu ternyata bisa sangat berpengaruh di hari ini dan bisa membuat pikiran tentang untuk menciptakan kepingan masa depan. Dan masa depan itu sudah coba saya lakukan dengan bekerja sama dengan anak muda. Membaca itu menulis, ketika kita membaca, kita sedang menuliskan sesuatu di benak kita. Dan menulis hanyalah menuliskan apa yang telah pernah ada dan pernah kita tuliskan. Maka membacalah untuk menulis, entah itu dituliskan secara terbuka menjadi tulisan, atau itu menuliskan sesuatu di benak. Kalaupun dituliskan dengan pertimbangan tertentu, tuliskan itu dengan baik. Kalau ingin dibukukan, bukukan dengan baik. Kalau kemudian disebut menjadi penulis, yang moga-moga saya bisa menjadi penulis yang baik. Saya kira begitu paparan. Singkatlah obrolan awal ini. Selanjutnya saya bolehlah tadi idenya untuk para ilustrator juga menyampaikan perspektifnya. Nanti ada Mas Yopi, setelah itu mungkin ya bebas kita ngobrol aja sampai waktu yang ditentukan oleh Mas Vicky. Begitu Mas Vicky, terima kasih. Alhamdulillah sudah lahir satu buku. Syukuran dan akekahan buku ini rasanya makin istimewa karena dihadiri oleh teman-teman saya yang banyak berinteraksi di dunia tulis menulis, dihadiri oleh para ilustrator, ada Mas Yopi, aktivis kegiatan belajar masyarakat. Sayang Golagong sedang dalam safar, jadi nggak bisa bergabung. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan ke Mas Vicky. Terima kasih untuk semuanya yang hadir dan yang mendukung buku ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Eko Novianto sudah memaparkan
buku yang berjudul Membaca Itu Menulis ya, yang mungkin sebagian sudah memegang bukunya, mungkin, Ya, karena memang belum lama baru dikirim-kirim gitu. Kecuali mungkin yang, jauh ya dari pengiriman, jadi mungkin belum sampai, mohon maaf, mohon ditunggu dulu gitu. Nah, selanjutnya sesi ngobrol-ngobrol, boleh, yang mau bertanya boleh, yang mau menyampaikan sesuatu juga boleh, mungkin para ya. ilustrator atau Ilustrator dulu ya, Mas. Ilustrator dulu mungkin yang terutama. oh Mau ya, Unsku, Mas Jaim, Mas Ajis kalau sudah ada. Nanti setelah itu Mas Yopi, mungkin ada Mas Yopi. iya Ada boleh. Mas Ajis ada nggak ya? Kayaknya belum ada. Belum hadir ya. Kayaknya tadi terakhir masih mengurus coklat. Habis Ya, buka kedai kalau coklat berkenan kayaknya. itu berarti. Oke, mau dipersilakan boleh, dari siapapun boleh lah, silakan. Maksudnya, Ya, urutannya siap, 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 siap. Dari kalau apa, dari ilustratornya boleh juga, silakan. Atau Ya, Pak siapa dulu? Pak Jadi Yopi kalau nggak ada yang boleh juga, bicara, silakan. nggak apa deh. Mas Yopi dulu boleh. Siap. Silakan Mas Yopi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang jadi hostnya siapa nih? Bincang Nulis ini namanya? Oh ini Vicky namanya, Pak. Siapa? Vicky. Pakai Vicky. tag. Ya. Kelihatannya seniman banget nih. Seni rupa beliau, Pak. Seni Ya, saya rupa orang seni soalnya, orang seni rupa. Orang seni. Seni rupa UNY, Mas Yopi. Yang kerjaannya Ya. nulis. Mas Eko yang dirahmati Allah, buat teman-teman semua yang hadir, ada 31 di sini yang tertera. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ya. Kita dikasih sehat jasmani, rohani dan keimanan kita insyaallah. Kebetulan Bapak sudah berumur 71 tahun November kemarin, jadi sudah cukup udah lewat banyak dari Nabi wafatnya. Begini, mungkin Mas Eko tahu Bapak ini pensiun kira-kira umur 60 ya. Kemudian kejeblos di dunia literasi, yaitu mendadak diangkat menjadi ketua forum Taman Bacaan Masyarakat Provinsi DKI tahun 2011, jadi 10 tahun lalu. Jadi kejeblos di tempat yang nikmat rupanya memang. Jadi sekarang ini Bapak mempunyai perpustakaan dengan koleksi kira-kira 6 ribuan. Ya, cukup banyak untuk perpustakaan masyarakat yang demikian. Dan kebetulan sih kalau Mas Eko dengar ceritanya dari ayah, dari Om Sis kalau kita bilang ya. Ya. Ke perpustakaan segala macam, kalau ayah saya nggak sempat lagi karena anaknya ada 11. Jadi nggak mungkin satu-satu diajak. Tapi kejeblosnya di dunia literasi pada tahun kira-kira 10 tahun lalu. Nah, disitulah baru berkenalan dengan salah satu Mas Gong, ya, Win Muldian, tokoh-tokoh literasi Indonesia. Dan terangsanglah untuk banyak membaca. Jadi setuju sekali, membaca itu menulis. Kalau Mas Gong bilang menulis itu membaca 2 kali. Kalau Mas Gong. Jadi orang tidak akan bisa menulis kalau tidak banyak membaca. Atau bisa menulis pun tapi kering gitu. Tidak ada ilustrasi yang menggugah pembaca. Jadi memang harus banyak membaca. Dan alhamdulillah mulai 2011 itulah, mulai 2013 sebetulnya, mulai menulis di Facebook. Sehingga ada satu buku yang dicetak ini, tulisan dia dorong literasi via Facebook. Mungkin Bapak mau tanya, menurut Mas Eko, senangnya memang nulisnya di sosmed. Antara sekarang sosmed begitu banyak menawarkan ya, dari Facebook, Instagram, ada snack video dan segala macam. Kira-kira untuk menulis, kira-kira mana yang paling
terutama untuk ini ya, tadi Mas Eko bilang menulis itu bukan penulis, jadi menulis aja gitu. Syukur-syukur jadi penulis gitu ya. Artinya kalau kita mau show-showan aja di Instagram mungkin kelihatannya seru gitu. Tetapi makna menulisnya kurang. Kalau apa namanya, saya dalam hal ini banyak menulisnya sesuai di sini adalah di Facebook. Karena Facebook itu seperti Pak Anies katakan, kekuatan kata-kata itulah yang kita harapkan keluar daripada naluri kita sebagai manusia, karena Iqra dan Kalam itu kan bersamaan 1-5 ya. Jadi saya menganggap bahwa Facebook lah gitu, tapi nggak tahu kalau tanya sama anak-anak muda, wah Facebook kurang menarik untuk mereka gitu. Tapi buat saya bukan itu yang ini, bahwa saya bisa menuangkan ide itu dengan menulis di Facebook, dengan cukup umpamanya paling banyak 6 paragraf, 7 paragraf untuk merangkum sesuatu buku dan segala macam. Nah, salah satu contoh juga kan Mas Eko udah kirim buku. Kebetulan hampir bersamaan Bapak juga dikirimin satu buku biografi dari bekas bos besar Bapak, Haji Baroto, waktu di Bristol Myers Squibb itu. Dan ini luar biasa. Jadi selama 10 tahun Bapak bergabung dengan Bristol Myers dan di bawah komando beliau, baru sekarang lah tahu seluk-beluk sampai detail-detail daripada kehidupannya, sampai suksesnya. Di sini dari salesman menjadi komisaris. Ini buat anak-anak muda menurut Bapak harusnya dibaca. Karena bagaimana seorang dari salesman biasa menjadi komisaris di satu perusahaan besar, dan sekarang masih umur 82 masih mengajar, memotivasi dan segala macam. Ya tentu itu akibat banyak menulis, banyak membaca gitu. Mungkin itu yang ini. Jadi antara sosial media mana yang tapi menurut kita ya, artinya menurut penulis, bukannya readers, bukan pembaca, supaya daya tulis kita itu tajam. Kalau Pak Anies bilang jangan bermain dengan kata-kata, ya kan? Bahwa kata-kata itu yang bisa merubah daripada seseorang. Walaupun terus terang satu lagi ya informasi, saya bersyukur Perpusnas ada buku barunya namanya Cakrawala Baru Literasi Bunga Rampai GPMB. Di halaman 115 tertulis tulisan saya. Ini GPMB yang terbaru. Jadi ini juga buah daripada ada tantangan menulis di GPMB, di mana di Perpusnas. Ini gratis, Perpusnas Press gitu. Dan ternyata ditulis di sini judulnya ya, ini sekalian aja. Menilik literasi baca tulis di Indonesia. Ini kebetulan ada beberapa halaman yang menurut saya ya inilah masalah Indonesia, menulis, membaca dan menulis, karena itu kemauan dunia kan, ada literasi baca tulis. Mungkin itu Mas Eko dan anak-anakku lah nih, sebanyak kan anak-anak. Iya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya pertemuan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ke Pak Eko. Ya. Mas Yopi, sepupu saya, beliau TBM ya, yang tepat Taman Bacaan TBM. Temannya Mas Kulagong juga kita baca hari itu. Waktu Kulagong ke Ambon saya sempat bertemu, lalu malah jadi saya lihat di Facebooknya sama Mas Yopi. Kalau tentang menulis, ini pendapat pribadi saya, Mas. Jadi menulis saja. Apakah akan diterbitkan, itu kadang-kadang menulis untuk nyaman dibaca sendiri atau di kalangan keluarga, itu juga selesai di situ. Nanti untuk versi publiknya mungkin lain lagi, agak diubah sedikit. Bahkan tidak semua tulisan saya juga saya bukukan. Nah, itu keputusan yang berbeda, menulis, membukukan, tapi menulis saja terus. Tapi kalau medsosnya, untuk saya, di tengah bukan kesibukan sih, kegiatan-kegiatan yang lain itu, saya nggak mungkin juga Mas Yopi untuk bermain di banyak platform medsos ya. Akhirnya pilihan saya itu hanya di Facebook. Saya merasa masih efektif untuk menyampaikan gagasan, untuk menampung gagasan saya. Saya masih punya teman-teman yang masih merespon tulisan, bahkan buku di luar kerja di luar Jawa itu juga hasil dari
respon teman-teman ditulis Pak Eko, ditulis perjalanan selama petualangan selama di Ambon, ditulis di Maluku, dan saya tulis. Jadi kalau medsos saya di Facebook ada sih anak-anak membuatkan saya Instagram, Twitter gitu, tapi saya tidak cukup kuat untuk menyampaikan gagasan dalam pendek begitu. Belum lagi responnya, saya sebenarnya lebih suka yang senyap dan nggak terlalu ramai, nggak terlalu responsif gitu. Jadi Facebook cukup nyaman, saya bisa majang foto, bisa nulis pendek, panjang, nggak terlalu panjang, dan seterusnya. Cuma memang kalau soal menulis tetap bukan andalan saya, bukan medsos. Jadi tetap ya di komputer saya lah tempat saya menulis semuanya. Apakah nanti saya publikasikan, kalau publikasikan di seluas apa, apakah nanti akan saya bukukan, dan itu keputusan. Tapi kalau satu-satunya bahkan mungkin ya kadang-kadang datang ke Instagram sedikit untuk menyampaikan beberapa hal yang sangat pendek gitu. Twitter juga sangat jarang saya untuk bisa. Selebihnya hampir saya nggak punya kesempatan untuk nggak punya kesempatan untuk aktif di medsos itu, Mas Yopi. Tapi ini pendapat saya merasa saya bukan tidak mengerti bahwa kadang-kadang Facebook nggak menarik dan seterusnya, tapi ya lagi-lagi ya sudah, saya mana yang paling cukup untuk membuat saya menyampaikan gagasan, karena tugas saya menulis, masih ada orang lain yang tugasnya itu memutuskan untuk membaca atau tidak membaca. Itu Mas Yopi. Sukses Mas Yopi, keren. Saya kalau ke TPM itu saya selalu ya masih bergetar lah, saya punya perpustakaan. Nggak bisa membayangkan punya perpustakaan segitu. Perpustakaan saya kecil di rumah, itu sudah belepotan untuk mengelolanya. Ini makanya sebisa mungkin saya mendukung kegiatan-kegiatan semacam ini, termasuk dengan Mas Kolako. Gitu Mas Yopi, terima kasih untuk hadir. Ya Mas, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yopi dan jawabannya Pak Eko Novianto. Silakan kepada teman-teman yang lain, mungkin ada yang ingin disampaikan atau ingin menyampaikan sesuatu juga boleh. Ya. Harus bertanya juga ya. Ingin menyampaikan sesuatu juga boleh. Silakan bagi teman-teman. Masih ada waktu sampai apa ya? Saya lupa ya jam. Ya udahlah, ya mau bertanya saja silakan. Untuk malam banget. Masih tengah 9. Beda ya, kalau di Indonesia Timur ini sudah jam berapa? Iya, teman-teman sebagian dari Indonesia Timur mungkin. Ada beberapa ya yang dari Indonesia Timur juga ini. Luar biasa. Ya silakan, kawan-kawan masih ingin bertanya. Insya Allah malam hari ini kita baru opening gitu ya, baru opening. Di depan teman-teman semua yang di sini ingin ikut lanjut belajar nulisnya. Jika hari ini kita sedang dimotivasi gitu ya, begitu oleh Pak Eko, pekan besok mungkin kita akan langsung ke agak teknis begitu, bagaimana menulisnya dan sebagainya gitu. Sampai nanti khususnya teman-teman yang berminat untuk belajar menulis gitu. Bicara nanti di depan. Silakan jika ingin ada pertanyaan atau jika ada yang ingin dibagikan, mumpung masih segini. Padahal di Indonesia Timur Iya, jadi Mas Vicky. Iya. Sepi aja. Mana? Yang lain nih mana? Anzi dan Oh, ada ini yang angkat tangan. Angkat tangan, iya. Mas Icang. Ya, silakan Mas. Indra. Silakan. Johan, Icang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat malam Pak Eko. Ya, malam Mas. Setelah sering berinteraksi di medsos, akhirnya bisa bertatap muka walau Zoom Pak ya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Pengennya sih ketemu langsung, siapa tahu nanti di Jogja ketemu. Iya. Pak Eko di mana sih Pak Eko? Saya di Bantul Pak. Ini saya di Jakarta ini. Oh masih di Jakarta. Saya sedang di Jakarta.
Alhamdulillah. Malah dekat dengan Bandar Lampung. Iya, iya. Pak Eko, saya Iya. terlambat tadi untuk mengikuti dari Pak Eko dari awal. Jadi saya setengah lah tadi jam 8 mulai masuk, tapi mendapati hal-hal yang banyak sekali masukan atau apa itu wawasan baru. Walaupun Pak Eko juga dari dulu kan juga apa itu melihat saya tertarik dengan literasi juga, beberapa kali kan mencoba menulis, dan itu kan apa itu tahap belajar, mencoba terus, belajar banyak dari tulisan penulis-penulis lain, salah satu juga dari Pak Eko. Bahkan beberapa tulisan saya gayanya mirip sekali dengan gaya Pak Eko, karena beberapa bukunya saya beli jadi bahan bacaan saya. Nah, ada satu hal tadi yang Pak Eko sampaikan ke saya, bahwa Pak Eko itu menulis karena salah satunya adalah apa ya, tadi bahasanya itu sulit untuk ngomong ke orang. Jadi mending kalau kita sulit ngomong ke orang, udah tulis aja. Kan gitu Pak Eko ya. Kalau saya mungkin sebaliknya Pak Eko. Saya di sini penyuluh, kebetulan alhamdulillah juga senangnya ngomong. Akhirnya malah kebalikan dari Pak Eko. Saya menulis karena ada hal-hal yang ingin saya omongkan tapi nggak kuasa untuk mengeluarkannya. Mungkin terlalu vulgar, mungkin terlalu keras, mungkin nilai saya dengan si penerima saya itu berbeda, kan gitu. Jadi berapa saya tahan, apa yang saya tahan ini saya ungkapkan lewat tulisan. Jadi seperti itu. Terserah yang membaca itu orang tersebut atau bukan, saya nggak peduli, kasarnya kan gitu. Jadi kebalikannya dari Pak Eko, malahan banyak ngomong tetapi banyak juga yang ditahan seperti itu. Nah, yang ditahan inilah kemudian saya masukkan atau saya ini kan dalam sebuah tulisan. Rata-rata seperti itu. Dan rata-rata ada tulisan-tulisan pendek yang memang terkesan seperti diary, tapi lama-lama akhirnya memperbaiki tulisan itu sesuai dengan standar kepenulisan yang seharusnya. Sampai saya itu pernah menjilidkan tulisan saya, kan saya kumpulkan dalam sebuah blog Pak Eko ya. Kumpulkan dari 2018 sampai 2020 itu saya kumpulkan, saya jilid jadi satu, saya baca lagi. Akhirnya saya merasa itu adalah tulisan-tulisan yang apa ya, bisa dibilang sisi saya yang gelap gitu. Jadi yang ingin apa ya, ingin meso, ingin terkeluarkan dalam tulisan. Nah, seperti itu saya, itu perbedaan saya dengan Pak Eko yang Pak Eko sampaikan tadi. Nah, di situ, dan karena tulisan itu adalah tulisan sisi gelap saya, akhirnya saya nggak berani untuk mengeluarkan itu, maksudnya mempublikasikan gitu loh. Jadi itu hanya jadi buku-buku yang dibaca oleh anak-anak saya dan istri saya, itu aja. Pembacanya saya nggak berani memberi itu, karena itu ada beberapa yang memang terlalu vulgar. Nah, seperti itu. Nah, siapa sih yang nggak pingin tulisannya itu terpublikasi seperti disampaikan Bapak Yopi tadi Pak ya? Nggak banyak saya yang terpublikasikan itu. Tetapi saya kadang kurang percaya diri dengan isi yang ada di situ dan kalimat-kalimat yang ada di situ yang mungkin bisa dibilang terlalu vulgar. Nah, itulah itu. Bagaimana menyikapi itu Pak Eko agar ya ada keberanian, nah seperti itu Pak Eko. Itu aja yang ingin saya sampaikan ke masukan buat saya, begitu Pak Eko. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Icang. Silakan Pak Eko ingin respon. Mas Icang ini teman saya selain soal tulisannya, soal sepak bolanya yang juga menarik, masih sanggup main sepak bola. Mas Icang, saya punya kalimat, kalau menulis itu nggak perlu nunggu serba benar. Saya tulis di sini, di buku ini juga, nggak perlu nunggu serba benar untuk nulis itu. Sudah ada kitab suci yang tulisan itu semua benar, nggak ada salahnya. Gitu. Semua tulisan yang benar semua itu sudah diambil perannya oleh kitab suci. Kalau buku kita, tulisan kita itu ada salahnya, ya
itulah tulisan manusia. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah memang soal pantas nggak melanggar saran, nggak melanggar etika nggak, dan seterusnya itu. Kalau itu dirasa memang nggak nyaman, maka ya putusannya tidak dipublikasikan, diberikan ke keluarga, diberikan kepada orang-orang yang internal, dan seterusnya. Di sini saya tulis di halaman 30, jangan punya keinginan menulis sesuatu yang serba benar. Sudah ada kitab suci untuk tujuan itu, dan diberi ilustrasi keren oleh Mas Ajis. Jadi rasanya kalimat ini kalimat pendek saja. Jangan punya keinginan menulis sesuatu yang serba benar. Sudah ada kitab suci untuk tujuan tulisan yang benar semuanya. Jadi menurut saya, Mas Icang, nulis saja. Kalau dirasa terlalu vulgar, ya dibaca sendiri, anak, istri. Maimun Herawati, dosen Fikom Universitas Pajajaran, itu mengajari saya menulis itu 3 tahap. Pertama, menjadi penulis. Kedua, menjadi editor. Ketiga, menjadi pembaca. Ekstrim cara Maimun Herawati itu. Buka, kalau pakai Word ya buka Word, lalu pilih latar belakang putih, pilih warna huruf putih, lalu nulis saja. Nulis saja, tanpa pernah terbaca apa yang pernah ditulis itu. Nanti tinggal mengubahnya kalau ke warna hitam hurufnya. Jadi buka latar belakang putih, pilih font warna putih, tulis. Itu tahap menulis secara ekstrim. Nulis saja. Tahap keduanya editor. Kesalahan-kesalahan minor, titik, koma, kapital, ejaan, dan seterusnya itu tahapnya sebagai editor. Jangan melompat ke editor sebelum selesai menulis. Tulis saja. Itu privilege penulis apa saja. Tapi nanti kemudian jadi editor. Kemudian tahap ketiganya menjadi pembaca. Ketika dibaca itu, ini membuat orang marah, tersinggung, terlihat pikir gagasannya bodoh, gagasannya konyol, atau enggak, itu sebagai pembaca, rasakan itu. Baru kemudian lemparkan itu ke lingkungan yang lebih kecil, keluarga. Hampir semua tulisan Facebook saya itu, saya lempar dulu di grup keluarga. Grup keluarga tempat saya dan istri dan anak-anak saya ada di situ, membaca. Kadang-kadang saya lempar di grup bapak saya, grup Siswantio itu ada adik saya, ponakan-ponakan saya lempar di situ. Direspon atau tidak itu bukan urusan saya, karena saya tugasnya menulis, orang tugasnya memutuskan untuk menulis atau membaca. Setelah saya baca, pelan lagi, baru saya lempar ke ruang yang lebih publik. Di Facebook saya itu hampir semua tulisannya memang publik. Saya sengaja memang menuliskannya untuk publik. Karena memang kalau sudah di medsos, saya tidak ingin membatasi. Saya letakkan sebagai tulisan yang bisa dibaca oleh semua orang. Begitu Mas Icang. Jadi kalau menulis, kalau soal banyak, ya saya memang tidak nyaman untuk berbicara. Kadang-kadang saya agak bingung membicarakan apa lagi. Termasuk kayak begini nih, saya sudah mulai ngomong apa lagi nih ya. Semua sudah. Paling saya ngepek tulisan-tulisan saya, nyontek tulisan-tulisan saya, baru punya ide lagi untuk. Tapi kalau banyak seperti Mas Icang, sebaliknya, saya pikir itu ladang amal, ladang karya kita dengan cara berbicara, dan bicara itu tidak lebih nista daripada menulis juga tidak lebih mulia daripada, tidak taken for granted, pasti lebih mulia ini, pasti lebih urgensi ini, saya kira itu pilihan. Tapi yang bagus sih kalau memang punya kemampuan menulis yang baik, kemampuan berbicara yang baik, tapi itu jarang dimiliki oleh satu orang. Mungkin kita lebih banyak menulis karena saya lebih nyaman. Kalau saya lebih nyaman menulis, tapi ya dikit-dikit sesekali lah jadi pembicara. Mungkin Mas Icang banyak menjadi pembicara yang menginspirasi, tapi sedikit-sedikit mungkin perlu juga menulis. Nggak salah, nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, nggak ada yang lebih secara otomatis lebih bermartabat. Itu menurut saya sih enggak.
Cuma kalau pertanyaannya gimana ya, takut salah dan seterusnya, itu pertanyaan yang bagus karena kan bahaya juga. Yang penting jangan menyengaja untuk salah. Tapi kalau tulisan itu selalu ada yang salah, ya sambil bercanda saya bilang jangan nulis untuk nunggu serba benar. Mau bikin kitab suci kan nggak mungkin juga kalau kitab tulisan satu kitab yang benar semua itu sudah diambil perannya oleh kitab suci dan nggak mungkin disaingi oleh kita manusia. Begitu Mas Izan, selamat menulis. Jangan sampai menulis menurunkan kemampuan verbal, tapi ya melengkapi saja. Saya juga menulis meskipun kadang-kadang terpaksa sok-sok jadi pembicara, padahal saya lebih nyaman untuk menulis karena saya seperti berbicara pada banyak orang tanpa perlu melihat responnya. Kapan-kapan saya nanya Mas Icang ini, gimana kalau berbicara terus pembicaranya itu nggak mendengar, main HP dan sebagainya. Kalau saya terpengaruh. Nah, daripada terpengaruh begitu, saya mending menulis. Kan menulis dibaca, diinjak, dirobek, dibakar, atau nggak dibaca, itu kan sesuatu yang saya nggak ngerti. Dan itu membuat saya lebih nyaman. Lebih dari satu sisi saya melihat menjadi pembicara itu jauh lebih berat. Karena pembicara itu langsung melihat respon pendengarnya. Sementara penulis itu tidak melihat respon pembaca. Kalau soal takut salah ya sudahlah tadi itu ya. Nggak perlu punya keinginan menulis sesuatu yang benar. Bahkan ada guyonan itu, tulisan yang benar itu tulisan yang belum ditulis. Nah itu pasti benar. Karena salahnya di mana belum ditulis. Jadi itu sesuatu yang kesalahan itu sesuatu yang mungkin bagus menurut saya malah kalau ada perasaan takut salah, karena jangan sampai menyengaja salah. Tapi kalau soal salah itu niscaya. Gitu Mas Icang. Terima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Icang dan Pak Eko. Masih ada penanya ya, masih ada 3 penanya. Ya, Bisa masih lumayan, jadi kita urutkan dulu dari Mas Sandra dulu ya. Nanti setelah Mas Sandra kita ke pertanyaan yang di chat. Ya, ini Mas Pradirwan, setelah itu ke Mbak Ani ya. Oke, kita ke Mas Sandra dulu. Silakan mau langsung bertanya Mas Sandra atau bagaimana? Monggo silakan. Langsung. Ya, Iya. Kenalkan saya Chandra. Chandra. Dengaran ya suaranya? benaran Bang Chandra. aman. Aneh apa? Apa yang lain? Putus-putus ya. Ambon. Maluku. Oh. Ya. Pertama pertanyaan saya ini. Oh ya wes. Kalau mantunya tapi ini. Mas suaranya kedengaran. Iya. Lanjut Mas Sandra. Coba. Ya. Pertanyaan saya ini lebih ke ini Pak Eko. Gimana sih caranya supaya generasi saat ini nih, dimana kita tahu nih generasi kita saat ini lebih banyak sudah jarang lah kalau di Maluku, tentu Pak Eko tahu lah komunitas-komunitas yang bergerak di dunia literasi itu sangat jarang dan sangat sedikit, dan bahkan di ruang-ruang membaca saja itu masih minim gitu. Pertama, problem yang didapat adalah masalah, kalau di Jawa mungkin banyak bacaan yang mungkin di mana-mana ada buku bisa dibeli dan sebagainya. Tapi di Maluku sendiri itu masih kurang sekali buku. Bahkan untuk mencari buku-buku yang sastranya berkualitas juga perlu kirim gitu ke Jawa. Ini problem yang pertama sih sebenarnya. Apa yang harus kita bangun sih dari generasi yang baru ini, apalagi yang baru muncul di Maluku sendiri, itu kan budaya membacanya itu saya rasa kurang gitu. Kurang dalam hal ini konsumsi bacaan mereka itu lebih ke ruang-ruang digital, tapi memang yang mereka sukai aja, tapi tidak lebih ke tidak mengkonsumsi buku gitu. Jadi buku tuh bukan
satu hal yang sering mereka pegang di dalam atau yang sering ada dalam tas mereka. Nah, ini bagaimana caranya kita memotivasi atau punya ruang khusus untuk membangun generasi ini. Generasi yang lemah sekali dalam memegang buku ya gitu. Kemudian yang kedua nih ini lebih ke saya sendiri sih, ini pengen terkait dengan membaca itu menulis ya. Memang sudah banyak hal yang saya baca, termasuk buku-bukunya Pak Eko juga, Bang Vicky juga, ini buku-bukunya sudah lumayan banyak. Kebetulan saya di satu organisasi juga yang bikin, jadi buku-buku Bang Vicky juga sudah banyak saya konsumsi. Nah, sekarang lagi menggarap tulisan panjang dari tulisan pendek dulu, sekarang lagi menggarap tulisan panjang, tulisan yang lebih ke artikel gitu. Jadi pengen ini sih dikasih gambaran bahwa gimana sih kalau kita memulai tulisan panjang itu, hal-hal yang perlu kita bangun tuh apa sih dari awal, dari dasarnya, dari hal dasar yang harus kita bangun tuh apa. Setelah membaca, apakah langsung kita tuangkan gitu kan dalam bentuk tulisan, atau ada hal-hal yang paling prinsipil yang pengen saya tahu gitu dari Pak Eko sendiri kalau menulis panjang. Karena Pak Eko ini kan sekarang merambah dari dunia menulis yang panjang ke pendek ya. Terus sekarang saya kebalikan, saya dari yang pendek menuju yang panjang gitu kan. Jadi saya agak apa juga nih, kayak biasanya kan hanya tulis beberapa paragraf lalu kemudian sudah cukup gitu. Tapi pas berpindah ke 6 sampai 7 paragraf sudah mulai kayak kepala mulai rasa penuh gitu. Kira-kira gimana itu Pak? Nah, mungkin dua itu sih yang ingin saya tanyakan. Oke, siap Bang Chandra. Ada Pak Eko, dipersilakan. Ya, Jawab pertanyaan tadi. Bang Chandra. Ini teman saya yang cukup lengkap di Maluku. Teman menulis, teman membaca, teman berdiskusi, teman berpuisi, teman naik gunung, teman berpetualang. Kangen juga udah sekian saat harus terpisah dengan Bang Chandra. Bang Chandra, kalau saya di Maluku, saya berangkat ke Maluku itu dengan kesadaran soal yang Bang Chandra sebut, soal baca ketersediaan buku. Golagong ketika ke Maluku juga mengatakan Indonesia itu terkenal literasinya kurang, walaupun saya dan Golagong tidak ingin mengangkat itu, nggak suka saya mengangkat fakta itu, karena ada bias dalam penelitiannya. Tapi terlepas dari itu, persoalannya adalah ketersediaan buku. Kalau di Jawa itu banjir buku istilah Golagong. Kalau di Maluku itu memang sangat sedikit buku itu. Tapi begini Bang Chandra, mungkin ini juga Mas Icang juga bisa terlibat. Orang-orang Maluku itu kemampuan verbalnya bagus. Oleh karena itu, selama saya di Maluku, Bang Chandra, mungkin ini bisa menginspirasi semua teman, kalau ada orang Maluku yang lain yang hadir di forum ini juga, atau teman-teman di Jawa. Saya di Maluku itu tidak membuat acara bedah buku, tapi saya mengatakan, di sini ada Burhan nggak ya di perpustakaan Hatukau, ada Kak Arita nggak ya di perpustakaan Hatukau. Saya itu bikin acaranya itu duduk baca Rita, mari baca Rita buku, dan seterusnya. Caranya, saya bawa satu buku apapun itu, misalnya buku Invention of Yesterday, atau Kiamat ke-6, atau apalah buku apapun saya baca, saya ceritain buku itu, biasanya saya tulis dulu dalam segmen saya cerita buku, saya baca, saya tulis, saya ceritakan di satu melingkar berapa orang, gitu, duduk baca Rita, saya tidak menyebutnya bedah buku, duduk baca Rita, mari baca Rita buku. Lalu, setelah saya bercerita, buku itu saya hadiahkan ke orang. Lalu saya minta orang itu untuk menceritakan buku itu. Nah, itu efektif, karena orang masih suka berpintar, suka. Orang Maluku sangat jago itu kalau soal menyampaikan secara verbal, menarik, memukau. Gitu.
Nah, mungkin itu jembatannya, Bang Chandra. Mungkin coba diulang lagi cerita itu, duduk baca cerita sama teman-teman dari komunitas-komunitas itu. Komunitas-komunitas di Maluku itu sangat kuat. Bu Ano punya komunitas sendiri, mahasiswa Bu Ano, Ambalau, guru. Nah, itu duduk saja dengan mereka, baca satu buku apa saja. Saya rasa buku itu enggak kemudian kalau kita baca jadi sesat itu enggak lah, enggak ada buku yang kayak gitu. Jadi buku itu kalau berkali-kali mungkin ya, tapi buku apapun enggak usah terlalu khawatir buku itu jadi salah gitu. Duduk The Invention of Yesterday itu saya sampai berapa kali beli buku itu saya bagikan. Kemudian mereka bercerita keren, cerita mereka keren sebelum sampai kemudian ke menulis. Karena memang menceritakan buku itu. Saya punya segmen cerita buku. Jadi saya baca, saya menceritakan. Enggak harus dalam bentuk resensi buku, nanti kepatok lagi tulisan resensi itu harus begini-begini. Tulis aja dulu cerita buku. Makanya saya segmen cerita buku itu ya saya sebut cerita buku, walaupun itu sebenarnya resensi. Saya tidak punya pretensi untuk orang membeli, orang untuk promo, bukan. Saya cerita aja. Dan begitulah yang saya lakukan. Coba aja Bang, duduk baca cerita di Fork misalnya, duduk berapa orang, sambil ngopi-ngopi kita, atau pakai bunga teleng gitu ya, wedang bunga teleng, kemudian duduk baca cerita, mari baca cerita, itu mungkin lebih menarik. Sebelum dituntut untuk menulis resensi, menulis bedah buku, kritik buku, enggak, udah cerita aja dulu, nanti dibagi lagi, dipindah lagi buku itu, cerita lagi. Seru, gayeng kalau kata orang Jogja. Nah, yang kedua, memang agak kebalik nih, tapi bagus juga ya, kita bisa saling melengkapi. Saya nanti nanya-nanya nulis tentang pendek, Bang Chandra bisa nanya-nanya saya tentang nulis yang panjang. Kalau nulis panjang itu kuncinya di outline, Bang. Bikin outline-nya dulu. Kalau salah satu buku, saya lupa judulnya, itu ngajarinya ambil satu kertas, ambil satu lembar kertas, atau lebih dari satu lembar, ambil pensil, lalu tulis apa yang terlintas itu. Nggak usah mikir referensinya di mana, wawancaranya ke siapa, pikir aja dulu. Saya ketika menulis dakwah dan kelas menengah, itu saya bikin referensinya dari awal ke ujung. Meskipun saya nggak tahu ini saya kemana saya harus wawancara tentang duha call, wawancara tentang tahajud call, tangan di atas, komunitas ini, kemana. Akhirnya bisa. Setelah itu baru kepikir, oh kalau ini wawancara. Tapi online, tulis, ambil satu kertas, tulis cepat aja, pengen nulis apa sih, nggak usah mikir referensinya di mana, narasumbernya siapa, wawancaranya di mana, dan tulis aja. Nanti yang nggak bisa itu ya sudah, skip itu, lewatin itu. Berarti ini nggak bisa ditulis, ini nggak bisa ditulis, ini masih bisa. Kalau nggak bisa diganti apa terus. Kekuatannya di outline, Bang. Kalau mau nulis panjang itu, outline harus selesai, harus fix, harus firm, harus kuat. Nah, setelah itu nulis dibimbing outline. Udah, itu enak gitu. Kalau nulis panjang, kayak misalnya ketika saya menulis, biarkan zakat dan pajak berbeda. Nah, itu outline. Saya tulis, saya keinginan tentang hubungan zakat dan pajak masa lalu, sekarang, masa depan, referensinya, hukumnya, peraturan perundangannya, lupakan dulu semua, lupakan. Seakan-akan semua bisa diambil. Walaupun faktanya nggak bisa kan, manusia pasti terbatas. Ini saya nggak punya referensi ini, saya nggak punya narasumber ini, saya nggak bisa bertanya ini. Tapi buku itu jadi. Akhirnya saya bisa melakukan apa yang dimaksud dengan zakat, apa yang dimaksud dengan pajak, relasinya, masa depannya, hari ininya gimana, masa lalunya gimana, sejarah zakat kayak apa, sejarah pajak kayak apa. Itu bisa didapatkan. Saya pernah menulis buku misalnya tentang LDR dan Islam juga, sampai saya pernah untuk menulis buku LDR dan Islam itu saya berburu referensi. Saya beli buku di toko buku online di Singapura untuk menulis tentang LDR yang ditulis oleh suami istri di Amerika. Tapi itu problem nanti, apakah itu perlu diburu atau enggak referensinya, itu problem yang nanti. Outline, Bang. Selamat nulis panjang lah. Nanti saya juga belajar nulis pendek ke Bang Chandra. Cuman ngobrolnya di mana ya? Nggak bisa ngobrol di Fork lagi.
Baik begitu, Pak Chandra. Makasih ya, jaga kesehatan. Kasih Mas Vicky, silakan. Nah, kita masih ada 2 penanya lagi, nggak apa-apa ya Pak Eko? Ya, yo. Nah, pertanyaan pertama ini pertanyaan di chat terlebih dahulu ya Mbak Ani, setelah ini ya, benar, ke yang ada di chattingan terlebih dahulu. Saya bacakan yang pertama, bagaimana tips agar konsisten menulis dan memposting tulisan setiap hari? Kemudian yang kedua, Pak Eko biasa nulis jam berapa? Kemudian yang ketiga, yang suka motret Pak Eko itu siapa? Kemudian yang selanjutnya, sudah 3 pertanyaan. Baik, siap. Makasih Mas Pradiwan. Sebenarnya saya sudah janjian ini ketemu kemarin, tapi beliau sibuk. Hari-hari awal saya lagi cengak-cengok mau ketemu siapa di Jakarta. Ada tawaran dari teman mau dengan Mas Pradirwan, tapi sayang gagal. Gak apa-apa lah, kapan-kapan ya Bang, Mas. Tipsnya agar bisa konsisten menulis dan memposting tulisan setiap hari, saya itu sederhana saja Mas, nulis saja apa yang saya bisa tulis, saya lihat, dan saya selalu punya pikiran menulis itu nggak hebat kok, kayak tulisan di dinding gua. Saya bilang di sini, di buku ini saya tulis, menulis itu kayak menulis di dinding gua. Pas menulis itu biasa-biasa aja, tapi ratusan tahun berikutnya itu jadi hal yang paling keren. Dan menurut saya yang nulis itu bukan yang paling keren. Yang paling keren itu jadi pemimpin, perang, menaklukkan, berburu, dan seterusnya. Yang tertinggal di gua itu nulis-nulis. Gak terlalu keren, tapi motivasi saya, ya karena saya nggak bisa jadi pemimpin, karena nggak bisa jadi guru, tokoh, nggak bisa jadi apa-apa, ya bisanya nulis. Ya sudah, nulis tiap hari, memposting tiap hari. Yang bisa diposting, yang nggak tulis-tulis saja, terus disimpan dulu, nanti dijadiin buku, dan pertimbangan-pertimbangan tadi itu belakangan. Tapi saya memang mencoba menulis setiap hari. Apakah memposting setiap hari belum tentu, tapi saya mencoba untuk menulis setiap hari. Biasanya nulis jam berapa? Pagi saya, Mas. Biasanya pagi. Saya punya kebiasaan tidur di awal waktu, tapi bangun di awal waktu. Saya selalu mengatakan lebih baik bangun malam daripada tidur malam. Saya biasa tidur jam 10, saya sudah tidur, tapi nanti dini hari saya sudah bangun. Setelah melakukan beberapa hal, saya biasanya menulis, bisa sambil nunggu berangkat kantor, bisa sambil nunggu fajar, gitu saya. Dengan bantuan teknologi sekarang kita bisa menulis di manapun. Membaca juga saya menjadwal, biasanya saya membaca malam sebelum tidur, saya membaca. Tapi kemudian menulisnya biasanya pagi, saya pengen menulis apa, ada yang saya posting, ada yang saya simpan, nanti dijadikan buku. Di buku ini juga saya nulis, tulisan kita itu kain perca, kayak kain selimut perca lah. Nulis, kalau bisa nulisnya cuma selebar sapu tangan, tulis aja selebar sapu tangan. Nanti lama-lama dirangkai jadi selimut. Buku setebal apapun itu masih perca juga, perca di gagasan kita, nanti akan dicampur oleh tulisan lain, tulisan orang, dan seterusnya. Itu akan menjadi selimut, moga-moga itu menjadi amal kita. Fotografer yang suka nulis, yang suka motret Pak Eko itu siapa? Siapa ya? Saya juga, sebenarnya saya yang lebih suka dipotret, saya yang nyuruh fotografernya kayaknya yang banyak sih istri saya atau anak-anak. Kalau anak-anak itu sambil males gitu, apa ini di sini anak-anak saya juga hadir nih sebagian, Mbak Fauzia, Mas Zaid. Kalau potret dong gitu, nah, atau Bu Ware, istri saya yang juga motret. Jadi bukan suka sih saya yang suka dipotret, lalu saya nyuruh orang untuk motret, sekedar untuk pemanis tulisan di Facebook dan seterusnya gitu. Kalau enggak ya tuh foto lama saya ngasal, saya kadang-kadang foto itu. Nah, kalau bicara fotografer, di buku ini juga saya tulis, menulis itu seperti memotret. Bahkan menurut saya lebih cerdas orang memotret, karena butuh momentum. Kalau menulis itu sepanjang dilihat, direkam, saya masih bisa menulisnya 3-4 jam lagi. Sementara kalau memotret itu kan nggak bisa. Terakhir, Mas Pradirwan, kalau pengen tips menulis, salah satu yang saya kunjungi itu pameran foto, Mas.
Kalau waktu di Jakarta ya, kalau waktu di Ambon minim pameran foto. Tapi kalau di Jakarta, di Jogja itu banyak pameran foto. Lalu saya datangi pameran itu. Saya melihat betapa cerdasnya orang ini memotret. Kalau di pajak, teman pajak itu ada Max Val yang saya melihat kagum saya dengan cara dia menulis, memotret itu. Dari momentumnya dan seterusnya itu, saya menikmati foto, cuma saya nggak bisa motret. Nggak ada orang yang suka motret saya, yang suka motret saya itu nggak ada. Yang pengennya saya mah pengen dipotret gitu untuk memanis tulisan pura-puranya kayak seharusnya lah. Seharusnya begitu ya Mas. Tipsnya ya karena saya merasa saya nggak bisa jadi pejabat, nggak bisa jadi orang hebat, makanya sudah saya menulis. Terus nulisnya jam berapa? Saya sering pagi, kalau bacanya saya sering malam. Kemudian fotografernya siapa? Ya nggak ada fotografer khusus sih, biasanya ware atau selfie atau pakai otomatis atau anak. Makasih Mas Radhika untuk hadirnya dan pertanyaannya. Oke, siap. Pertanyaan Saya harus motret ya. nih. Yang bikin grogi itu kalau dipotret fotografer keren, malah grogi saya Mas. Oh, Mas Chandra. Oh, di Maluku udah jam 11 ya katanya. Ya, Chandra, siap jam 10, jam 11 ini. Siap, Bang Chandra. Wah, ternyata Bang Chandra sering baca buku saya juga. Ya, sering. Saya juga provokasi. Ini teman-teman yang ada di sini nih bisa juga langsung kontak sama Vicky untuk soal benar. Siap, salam buat teman-teman Maluku. Ya. Siap. Oke, terakhiran ya. Pertanyaan terakhir dari Mbak Ani Sihotang. Silakan. Boleh mau langsung silakan open mic atau mau chat juga boleh, silakan. Ya, terima kasih Mas. Mohon izin Pak Eko. Ya, siap. Izin bertanya nih Pak. Ya. Tadi sebenarnya udah cukup banyak ya insight baru yang saya dapat tadi, dan beberapa itu emang mungkin gitu ya, bagi saya tuh jadi semacam hal-hal yang jadi penghalang juga sih, maksudnya tidak jadi dipresentasikan gitu ya. Tadi salah satunya itu penulis itu berarti juga menjadi penulis, editor sekaligus menjadi pembaca gitu ya. Itu yang baru bagi saya, itu bukan menarik ya. Jadi tadi itu intinya tulis aja pokoknya semua sampai selesai gitu ya, nanti baru baca. Terus kadang-kadang gini Pak, saya tuh suka sebenarnya sangat menggebu-gebu di hati, saya harus menuliskan ini gitu kan. Saya pengen mengungkapkan pemikiran atau pendapat saya atau persepsi saya tentang sesuatu itu, pengen banget menuliskannya gitu. Tapi kadang-kadang kan cuma merangkainya di dalam benak aja gitu. Tidak jadi menuangkannya dalam bentuk tulisan. Gitu. Kenapanya itu seringnya karena perasaannya nggak sempat atau nggak bisa, nggak jadi gitu. Akhirnya memang nggak jadi ditulis. Gitu. Padahal itu berulang terus. Nah itu gimana untuk yang seperti itu Pak? Terus sebenarnya ketika kita berulang ingin gitu, saya kadang-kadang berpikir ini sebenarnya motivasi saya yang belum dapat gitu ya, atau gimana sih kok kadang pengen gitu ketika nanti misalnya dimotivasi harusnya kan ide-ide itu bisa terus mungkin insya Allah bisa jadi amal yang terus mengalirkan kebaikan gitu ya. Iya. Yang udah nggak ada atau kitanya di mana, barangkali persepsi atau ide-ide kita itu akan dibaca oleh orang lain. Nah, kadang-kadang itu membuat oh iya ya harusnya menulis gitu. Tapi nggak jadi juga, nggak jadi juga ya udah dicoba lagi. Nah itu gimana sih Pak mengatasi hal-hal yang seperti itu? Jadi mantap gitu sih mau melakukannya. Iya. Terus juga ada pikiran tadi juga ya bahwa menulis itu tidak berarti menjadi penulis gitu ya. Itu adalah hal yang berbeda gitu. Pokoknya nulis aja gitu tadi Pak ya. Iya. Jadi tadi juga pengennya waktu kadang-kadang terpikirnya ketika ingin menyampaikan ide atau persepsi itu mikirnya ini ntar gimana merangkumnya ya, atau menjadikan menyatukannya menjadi suatu tulisan, menjadi satu buku. Nah kadang-kadang itu mau juga udah nggak usah ribet gitu. Jadi males gitu.
Nah, itu gimana tuh Pak? Jadi sebenarnya Ya, saya sendiri tuh tidak terlalu belum berhasil mendeteksi sebenarnya masalah saya itu apa sih, sehingga jadi belum bisa konsisten untuk menulis ini gitu. Mungkin itu Pak kebingungan saya. siap. Mungkin bisa Iya. mudah-mudahan tidak membuat Pak Eko jadi bingung juga. Iya yang kebingungan dengan diri. Ya, terima kasih Pak Eko. Ya, Atau sama-sama Bu Ani. mudah-mudahan menjadi Sehat ya. walaupun. Terima kasih Pak, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak Eko. Ya, Bu Ani Siahotang. Kalau konten isi itu mungkin seharusnya kita manusia dewasa yang sudah punya banyak experience, punya pengalaman banyak. Punya pengalaman menjadi istri, punya pengalaman menjadi suami, punya pengalaman menjadi ayah, menjadi ibu, menjadi anggota masyarakat, menjadi anggota organisasi, menjadi pekerja di sebuah institusi, dan semuanya itu pasti menghasilkan pengalaman. Sayang kalau itu tidak direkam, tidak menjadi bahan pembelajaran. Dan sayang kalau bahan pembelajaran itu sebenarnya bagus untuk di-share atau ditulis. Sayang kalau bahan yang sudah ditulis itu tidak untuk di-share. Mungkin sayang kalau tidak dibukukan, tidak dipublikasikan, dan seterusnya. Urutannya begitu. Yang pertama memang ya harus punya banyak hal yang mengendap. Gitu. Jangan mungkin kalau kayak bejana itu bukan kayak satu yang kalau disiram habis, tandus lagi tanah itu. Tapi dia harus subur dan menumbuhkannya, menumbuhkan sesuatu yang bermanfaat. Kira-kira begitu Bu Ani. Jadi kalau kemudian Bu Ani kayak punya pikiran tapi nggak jadi, itu mungkin yang bisa ya membuat hari khusus menulis mungkin Bu Ani, atau membuat hari khusus membaca, jam menulis, jam membaca. Saya kok sering tidak terlalu sepakat dengan mengatakan bahwa hidup itu ya udah mengalir saja gitu. Menurut saya sih hidup itu dialirkan. Seperti kalau yang muslim seperti sholat lah, itu kan nggak bisa dialirkan, mengalir saja lah ya enggak, waktunya maghrib, waktunya isya, waktunya subuh, kan nggak bisa mengalir begitu saja, pasti harus ada jeda. Nah mungkin jadwal bisa membantu, Bu Ani. Paksakan untuk duduk membaca, paksakan untuk duduk menulis, merenung, menulis, coretan sedikit, ketukan sedikit di keyboard, menulis itu terus gitu. Kalau soal nanti baik atau buruk dan seterusnya itu kan memang nggak mungkin baik. Semua tulisan itu belum tentu benar. Karena sudah ada kitab suci, ditulis. Saya juga sudah menuliskan memotivasi orang untuk menulis, membagi perspektifnya, mengendapkan pengalaman, pemaknaan. Nah, mungkin jadwal bisa. Kalau Bu Ani saya kenal, mungkin konten itu nggak kesulitan, pasti. Mungkin makan spesifik, mungkin bahkan khas, gitu. Mungkin sangat individual perspektifnya, itu layak untuk menjadi satu gagasan yang dibaca orang, dimengerti orang. Saya kira juga bukan pengen nanti gimana ya kalau dicaci, gimana kalau dipuji, gitu. Itu satu masalah yang sama. Kalau dicaci ya ingat bahwa ada yang berharap tulisan kita. Tapi kalau dipuji-puji juga ingat kalau banyak orang yang diam-diam mendengki. Di buku ini juga saya tulis, semua amal itu ada pendengkinya. Nulis ada pendengkinya, nggak nulis juga ada pendengkinya. Nah sama-sama ada pendengkinya, kenapa kita nggak ngambil peluang untuk nulis? Yang penting tidak menyengaja berbuat yang menulis yang salah aja. Menurut saya ini dikasih ilustrasi yang keren seperti belati. Yang penting jangan menyengaja menulis hal yang berakibat buruk, itu saja cukup. Nah kalau kemudian diartikan buruk itu sambil bertawakal. Nah kayak gitu, saya nggak yakin tuh Bu Ani nggak bisa menulis konten, sudah baca banyak, mungkin jadwal, kemudian melepas kemungkinan respon itu pasti akan direspon macam-macam, jadi membuat kita nyaman.
Atau memang Bu Ani punya banyak karya, sehingga memang kadang-kadang nggak harus menulis, karena karyanya bisa dengan berbicara, dengan filantropi, banyak menyumbang, banyak aktivitas amal sosial, dan seterusnya. Itu mungkin ada orang lain yang perlu menuliskan. Tapi kalau belum sampai tahap itu, mungkin kita memang perlu menulis. Dicoba aja, mungkin jadwal deh. Saran saya di tahap awal ini, jadwal, mungkin juga motivasi, jangan takut dicaci, jangan cari pujian. Biasa saja. Kalau ada orang memang aku harus bilang wow, ya biasa aja. Nyari wow sih enggak, tapi juga kalau dicaci juga nggak akan berhenti juga untuk menulis. Mengoptimalkan peran, mungkin nggak apa-apa kalau nggak jadi menulis, tapi punya peran yang lain. Mengajar, filantropi, menyumbang, aktivitas sosial, atau di dunia pendidikan, penelitian, karir, politik, jabatan, dan seterusnya. Mungkin ada yang menjadi penutup dan pengganti dari menulis. Tapi kalau enggak, ya sebaiknya menulis supaya gagasan itu lebih terendapkan, setidaknya untuk kita, mungkin istri dan anak-anak, mungkin masyarakat, dan seterusnya. Selamat menulis, Bu Ani. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, ya. Siap, Mbak Ani. Ini ada satu lagi, Pak Eko, Oh, ada di satu kolom lagi. chat. Ya. Ya, terakhir ya ini karena kita sudah 21 lebih. Terakhir, pertanyaannya, suka sekali menulis tapi takut kalau mau dipublish, ya. Takut dimintai pertanggungjawaban. Ya. Dan monggo Pak Eko. Iya. Saya baca ya, saya suka sekali menulis, tapi takut kalau mau publish, takut dimintai pertanggungjawaban akhirat. Akhirnya semua tersimpan saja di laptop pribadi. Punya blog pun saya privat, supaya lebih pede, nggak terlalu overthinking. Saya punya travel blog, suka posting foto, terus mikir ntar kalau ada yang pengen jalan-jalan kayak gitu, terus menghalalkan kayak gitu ya. Nah, gini, mau publis itu takut dimintai pertanggungjawaban. Memang kalau nggak publis nggak dimintai pertanggungjawaban. Kan sama, kalau soal pertanggungjawaban itu tentang menyampaikan atau tidak menyampaikan kan kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi justru menulis itu bukan berarti mengabaikan kekhawatiran pertanggungjawaban. Karena kalau memutuskan untuk tidak mempublis, itu juga harus mempertimbangkan pertanggungjawaban. Saya nggak mau publis ini. Nah, itu kan juga ada pertanggungjawabannya. Jadi menurut saya, pertanggungjawaban itu mau publis, mau publis, mau tidak publis, itu harus mempertimbangkan pertanggungjawaban. Terutama di akhirat ini, saya sepakat sekali bahwa pertanggungjawaban akhiratnya itu harus ada. Mau publis, mau tidak publis gagasan tulisan kita, mau mencetaknya dalam buku, mau tidak, mau menulis, mau menyimpan, mau dan seterusnya, itu pertanggungjawaban adalah kata yang melekat pada setiap pilihan itu. Menurut saya begitu, Mbak Tias. Jadi ya justru menulis itu setelah mengambil keputusan bahwa ya ini akan jadi pertanggungjawaban. Bisa ada baiknya, bisa ada buruknya. Sama dengan tidak menulis, itu juga harus ada pertanggungjawabannya. Sama dengan membaca, gitu. Saya pernah ada anak muda bertanya, saya nggak mau Pak, saya nggak mau banyak membaca, takut salah. Jawaban saya ketika itu, dia mengatakan bahwa saya takut membaca, saya nggak mau membaca karena saya takut salah, banyak bacaan yang salah. Bagaimana kalau saya jadi salah gara-gara membaca? Jawaban saya sebuah pertanyaan, lalu bagaimana Anda merasa benar dengan tidak membaca? Kan bagaimana coba cara orang menjadi benar tanpa banyak membaca? Itu satu pertanyaan yang perlu dipertimbangkan, sama dan setara dengan saya takut membaca supaya yang takut salah dengan banyak membaca. Nah, itu juga pertanyaannya sama, saya takut merasa benar karena tidak rajin membaca. Itu setara, itu satu, supaya orang jadi seimbang. Jadi menurut saya ini bukan salah. Takut publish, takut dimintai pertanggungjawaban akhirat itu bukan salah.
Tapi perlu penyeimbangan bahwa takut dimintai pertanggungjawaban ketika kita tidak mempublish satu pendapat atau gagasan atau ide. Nah, dengan dua sayap ini kita bisa punya peluang untuk baik. Kan seperti saya berkali-kali mengatakan bahwa nggak perlu menulis sesuatu yang serba benar, karena itu sudah ada kitab suci. Peran itu sudah diambil oleh kitab suci. Dan para ulama kita terus menulis, walaupun tulisannya itu tidak serba benar seperti kitab suci, para ustadz-ustadz kita juga terus menulis. Para ulama terdahulu itu bukunya banyak, dengan tingkat kebenaran yang tidak menyaingi kitab suci. Nah, mereka saya kira punya pertimbangan untuk pertanggungjawaban, baik itu menulis maupun tidak menulis, mempublish atau tidak mempublish. Begitu ya Mbak Tias ya. Saya kira ya buku ini mungkin bisa lah jadi teman berpikir bahwa jangan menganyang-anyang menulis hal yang berakibat buruk, itu saja. Kemudian juga saya tulis nggak perlu punya pikiran untuk menulis semua yang serba benar, supaya nggak GR juga. Nulis terus jadi benar semua, enggak. Jangan punya keinginan menulis sesuatu yang serba benar. Sudah ada kitab suci untuk tujuan itu. Ya, begitu ya. Terakhir pertanyaan, sudah cukup malam, apalagi teman-teman di Mbak Tias nulis. Ya, terima kasih Mbak Tias, Pak Eko, dan semua teman-teman yang sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Dan sudah 21.30, alhamdulillah, ini kita melebihi target waktu. Iya. Rame gitu ya, alhamdulillah, tidak masalah. Sebelum saya tutup, saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada Pak Eko, kepada para penanya, para ilustrator, tadi ada Pak Yopi ya, dan semuanya yang hadir tentu saja. Dan terakhir saya mengingatkan bagi teman-teman yang ingin ikut acara kelanjutannya di pekan besok ya, silakan bisa ikut kembali di BNB begitu. Kita tutup malam hari ini dengan hamdalah, alhamdulillah, dan menutup majlis ya, subhanallah. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Mas Yopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya. Izin ya Mas Vicky. Assalamualaikum. Ya, terima kasih teman-teman. Saya akhiri ya. Ya, siap. Terima kasih Pak Eko. Ya.